Abi, jadi ini ada putusan MK terbaru tentang pencemaran nama baik seseorang. Nah, jadi ada yang berubah terkait dengan pasal sebelumnya yang diatur di Undang-Undang ITE. Jadi Reski tanyakan ini karena Abi pernah berkaitan dengan satu hal yang pernah dikasuskan dengan pasal yang berubah pada Undang-Undang ITE ini. Secara garis besar, Abi, jadi intinya Mahkamah Konstitusi itu membuat peraturan putusan tentang Undang-Undang ITE melarang pemerintah pidanakan warga pakai pasal pencemaran nama baik. Nah, yang dimaksud di dalamnya adalah lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, ataupun jabatan pemerintahan lainnya. Nah, itu gimana tanggapannya, Habib? Maksudnya kalau mengkritik ya, entah dengan bahasa keras atau buruk, asal itu yang dikritik instansi, institusi atau jabatan, itu nggak apa-apa. Intinya gitu ya. Melekat kepada kepribadian. Sebenarnya hukum yang benar kan begitu. Itu hukum yang benar itu. Undang-Undang 45 yang benar ya begitu. Oh, maksudnya sekarang dirubah lagi ke situ. Berarti ini hukum ini sudah kembali ke khitoh berarti ya? Iya, jadi Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa terbaru dan menegaskan seperti ini loh tafsiran itu dari... Intinya dirubah sekarang, seperti itu, iya, sama MK. Tapi memang benar, kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya, ada 2 poin jawaban saya. Pertama, memang benar, yang namanya jabatan itu boleh dikritik, bahkan wajib dikritik. Mau dengan bahasa kasar, bahasa hina, bahasa buruk, boleh. Asal itu jabatan publik. Karena jabatan publik itu mulai dari lurah sampai, terutama menteri ke atas sampai presiden. Sepatunya, semir rambutnya, ya kan, SPP anaknya, biaya kuliah anaknya, jam tangan mahal istrinya, tas branded istrinya, branding istrinya, mobil dinas yang dia pakai. Ya, bahkan yang namanya presiden atau pejabat itu, nah ya, misalkan kunjungan kerja dari satu titik koordinat ini pindah ke titik koordinat yang lain, itu ada biayanya. Yang bayar itu rakyat. Maka wajib hukumnya pejabat publik itu dikritik jabatannya. Diserang jabatannya, hukumnya wajib. Dan itu sebenarnya tugas DPR. Undang-undang memerintahkan itu, DPR mengawasi. Nah, itu jawaban poin pertama ya, jawaban saya seperti itu. Nah, tapi ya nih yang poin kedua ini, Abi itu sudah hilang kepercayaan dengan hukum-hukum Indonesia yang seperti itu. Jadi mau dirubah kayak, mau diralat, mau direvisi, mau diapapun, bagi Abi sudah nggak ngaruh, ya, nggak ngefek. Dulu Abi ini pernah, masih ada jejak digitalnya. Ada orang tiap hari nyerang Abi itu. Pribadinya, ulama palsu, Gus Gadungan, anjing, wedus, dajjal, bahkan ada yang bilang anak pelacur. Tiap hari, goblok, koplak gitu kan. Akhirnya saya ajak pengacara, terus sebagai prinsipal juga, saya hadir ke Polda Jatim itu waktu itu. Saya laporkan orang itu. Saya laporkan dengan cara elegan. Didampingi pengacara, buktinya lengkap, videonya lengkap. Coba, Gus Nur anjing, Gus Nur wedus, Gus Nur dajjal, coba. Ya, diproses sama penyidik, diwawancara, disidik, tanya-tanya, bahkan sudah didatangkan saksi-saksi, bahkan sudah gelar perkara. Tapi sampai sekarang 7 tahun nggak berkembang, nggak berproses itu, nggak diproses itu laporan saya itu. Padahal itu perorangan ya? Per orang, Gus Nur anjing, Gus Nur wedus, iya, Gus Nur penipu. Nah. Giliran orang buzzer giliran saya giliran buzzer ngelaporkan saya gitu kan. Padahal saya nggak pernah menjelekkan buzzer itu. Yang saya jelek-jelekan institusi, jabatannya. Saya nggak pernah punya hak untuk menjelekkan manusia. Nggak boleh. Rizky anjing, nggak boleh. Ya, tapi kalau Rizky menteri, ya boleh. Menterinya yang saya jelek.
menterinya yang saya kritik. Buzzernya nyerang. Ya, gimana? Buzzernya nyerang saya. Akhirnya saya dilaporkan sama buzzer itu. Dilaporkan di Surabaya. Dilaporkan sekarang, besok saya jadi tersangka. Dilaporkan sekarang, besok saya diproses. Di sidang. Bahkan bukan hanya di situ, dilaporkan di Palu, Sulawesi Tengah, pencemaran nama baik, langsung diproses. Jadi tersangka. Akhirnya bolak-balik ke Palu. Belum sampai di situ, dilaporkan lagi di Jakarta, diproses. Ya kan? Belum selesai sampai di situ, dilaporkan lagi di Solo. Diproses. 4 kali saya dilaporkan sama buzzer, 4-4-nya diproses. Padahal buzzer ini nggak pernah saya rugikan. Buzzer ini juga nggak pernah saya nggak kenal loh. Bahkan buzzer ini luar biasanya. Bukan kerabatnya menteri, bukan saudaranya presiden, bukan keluarga besarnya institusi atau jabatan yang saya serang, nggak ada hubungannya. Jadi secara apa sih legal standing? Secara legal standing itu nggak ada. Jadi buzzer ini ketika melaporkan saya langsung diproses, jadi saksi, jadi tersangka. Yang terakhir ini ngeri, nak. Yang terakhir ini ngeri, dilaporkan. Terus tiba-tiba saya nggak datang panggilan pertama, panggilan kedua, ngobrol sama penyidik, bos, santunnya luar biasa. Ayo Gus, saya bantu Gus, kesinilah, kita ngobrol baik-baik. Bagaimana kita bisa menemukan solusi kalau Gus Nur nggak datang? Ayo kesini Gus, kita ngobrol baik-baik di sini. Saya tahu Gus Nur orang baik, kita cari solusinya di sini. Datang saya izin pengacara, saya mau datang, pengacaranya nggak boleh. Jangan Gus, tunggu sampai panggilan ketiga, baru Gus Nur datang. Itu bohong tuh polisi itu. Saya berdebat sama pengacara. Tidak Pak, saya ini yang dipegang omongan, manusia dipegang mulut. Saya sudah kadung janji mau datang sama penyidik, jadi saya harus datang. Oh ya sudah, kalau Gus Nur begitu ya silakan. Akhirnya saya datang ke sana, baik-baik, disambut baik-baik. Udah, sudek dari jam 11 sampai jam 9 malam terus itu. Jadi saksi. Gak lama kemudian laptopnya pindah, selesai, datang lagi laptop yang baru, sudah jadi tersangka. Gak lama kemudian sudah langsung ditahan, langsung ditangkap hari itu. Wah coba, kalau saya yang dilaporkan, masuk. Giliran saya pribadi, prinsipal, Gus Nur anjing, Gus Nur asu, Gus Nur wedus, Gus Nur dajal, tak laporkan, nggak diproses. Jadi sudahlah. Ya begitulah dunia. Jadi apapun harus kita ditanya apa undang-undang direvisi, saya sudah kayaknya capek ngurusin itu. Tapi saya punya pegangan yang bisa mendinginkan hati saya, nak. Nabi Yusuf saja di penjara 7 tahun, walaupun fakta persidangan 1000% Nabi Yusuf gak salah. Bahkan saksi-saksi dari keluarga si Zuleha itu, jadi Nabi Yusuf ini disenangi sama istrinya raja lah ya, Perdana Menteri. Nah, Nabi Yusuf dipanggil ke kamarnya, diajak zina. Nabi Yusuf nggak mau toh, lari, ditariklah jubahnya Nabi Yusuf itu, robek. Ketika Nabi Yusuf buka pintu, ternyata si suami sudah berdiri di situ. Maka dituduhlah secara bukti udah ketemu secara hukum ya, hukum KUHP lah, kepergok di kamar orang kan. Tetapi di fakta persidangan aneh, semua saksi-saksi yang harusnya memberatkan Nabi Yusuf, semuanya malah meringankan Nabi Yusuf. Bahkan ada bayi yang dengan mukjizat Allah, bayi ini dari keluarganya si Zuleha, harusnya memberatkan Yusuf, tapi justru bayi ini malah meringankan Nabi Yusuf. Yusuf tidak salah, bla 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 bla. Kalau jubah yang depan yang sobek, Yusuf salah. Tapi kan ini jubah belakang yang sobek, yang salah bukan Nabi Yusuf. Jadi ternyata ketidakadilan hukum itu sudah jadi dari zaman Nabi-Nabi sudah ada. Deja vu, sejarah selalu terulang, hanya beda pemeran saja. Oke, closing statement saya, terserahlah mau direvisi, mau ada apa, saya nggak ambil pusing, hukum saya Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.